api dengan CO2 sistem merupakan bahan gas yang mempunyai karakter tidak merusak alat yang dilindunginya dengan daya guna yang efektif dan bersih. Alat pemadam api CO2 ketika diarahkan dapat menyerap panas dan sekaligus mendinginkan. Alat pemadam api ini sangat cocok untuk memadamkan api yang terjadi akibat korsleting listrik, karena bersih dan aman untuk listrik khususnya. Alat pemadam api CO2 dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. Untuk kelas B dapat digunakan untuk bahan cair yang mudah terbakar, sedangkan kelas kebakaran C untuk instalasi listrik yang bertegangan. Konstruksi APAR CO2 memiliki tabung yang dirancang khusus untuk menahan tekanan tinggi. Konstruksinya terdiri dari satu safety pin yang merupakan pin pengaman untuk melindungi pergerakan dari operating levers. 2. Operating lever atau handle penekan merupakan tuas yang berfungsi untuk mengeluarkan media. 3. Carrying handle atau handle penahan merupakan tuas yang dapat menjadi pegangan ketika mengangkat APAR dan menahan tangan ketika menekan operating lever. 4. Hose connector berperan sebagai penghubung selang. 5. Selang atau hose merupakan selang penghantar media CO2. 6. Spray nozzle atau corong merupakan corong dari selang tabung. 7. Siphon tube merupakan pipa tempat keluarnya media CO2. Dan 8. Media atau isi. Media yang berwarna keabu-abuan adalah CO2 dalam keadaan cair, sedangkan rongga kosong dalam tabung berisikan CO2 dalam keadaan gas. Cara penggunaan APAR jenis karbon dioksida. Pada saat sebelum menggunakan APAR jenis karbon dioksida, pastikan sumber api berasal dari kelas B dan kelas C. Untuk sumber api yang berasal dari kelas B, yaitu untuk cairan dan gas, dapat berupa solvent, pelumas, produk minyak bumi, pengencer cat, bensin, dan cairan yang mudah terbakar. Dan untuk sumber api kelas C, yaitu untuk instalasi listrik yang bertegangan. Petunjuk penggunaan APAR jenis karbon dioksida dapat menggunakan metode PAS. P adalah pull pin atau tarik kunci pengaman. A adalah aim at base of fire atau arahkan ke dasar api. S yang pertama adalah squeeze handle atau tekan gagang. S yang kedua yaitu sweep side to side atau sapukan dari sisi ke sisi. Kelebihan dan kekurangan dari APAR CO2. Kelebihan APAR CO2 yang pertama bersifat non-konduktif dan antistatis. Maka dari itu, APAR jenis ini sangat baik digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas C. Lalu bersifat tidak korosif, tidak meninggalkan residu, dan alat ini sangat efektif dan efisien dipakai di area perkantoran, laboratorium, dan di beberapa tempat lainnya. Karena alat pemadam api CO2 ini menggunakan bahan dari gas karbon dioksida, sehingga sifatnya tidak merusak. Lalu, bahan yang dipakai pada alat pemadam api CO2 ini bisa berguna untuk menyerap panas sekaligus mendinginkan area kebakaran. Akan tetapi, kekurangan dari APAR CO2 yang pertama, pada konsentrasi tertentu, gas CO2 dapat membahayakan manusia. Oleh karena itu, pemadaman di ruangan tertutup, petugas harus memakai masker atau alat bantu pernafasan. Lalu, tidak boleh digunakan saat kebakaran telah besar. Lalu, kurang efektif digunakan di ruangan terbuka. Dan yang terakhir, pada saat memadamkan dengan APAR CO2 di dalam keadaan tertutup, lingkungan harus steril, tidak ada manusia atau korban di dalamnya. Berikutnya, pengecekan APAR. Pengecekan APAR merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan. Setiap APAR wajib diinspeksi setidaknya tiap 6 bulan sekali untuk memastikan kondisinya, baik itu tabung maupun media yang ada di dalamnya. Langkah-langkah untuk mengecek APAR karbon dioksida yang pertama adalah cek label yang berada pada tabung. Lalu yang kedua, cari informasi tentang berat tabung tanpa isi.
dan berat tabung dengan isi ketika masih baru atau saat belum terpakai. Lalu, lakukan penimbangan pada apar CO2. Setelah itu, setelah diketahui beratnya, cari selisih antara berat tabung dengan isi saat masih baru atau belum pernah dipakai dengan berat tabung yang telah dilakukan penimbangan. Jika selisihnya lebih dari 10%, maka harus segera dilakukan pengisian ulang. Setelah diisi ulang, selanjutnya adalah memeriksa komponen-komponen lain pada apar seperti badan tabung, nozzle, safety pin, selang, dan lain sebagainya. Pastikan safety pin terpasang dan tidak terlepas. Lalu, periksa selang dan nozzle apar. Pastikan selang tidak berlubang dan tidak terlipat. Cek nozzle apar dan pastikan corong tidak tersumbat atau rusak. Berikutnya, jangan lupa untuk memeriksa kondisi tabung apar. Pastikan tidak ada bagian yang berlubang, korosif, atau penyok. Setelah semuanya diperiksa, jika ada yang rusak, maka harus dilakukan perbaikan. Setelah itu, perbarui data yang ada pada label tabung. Dan yang terakhir, kembalikan tabung pada tempat semula dan pastikan tempat yang digunakan aman dan dapat diakses dengan mudah.